Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kaum muslimin, muslimat, pendengar, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita tetap dalam keadaan sehat, sehingga kesehatan ini menjadi wadah syukur kita dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam kesempatan kesehatan kita ini, marilah kita memperdalam ilmu pengetahuan di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat problema-problema dalam kehidupan, sehingga nantinya kita dapat mengetahui hukum-hukum dari problema yang terjadi di sekitar kita. Baik, sedikit akan kita bahas terkait jawaban dari pertanyaan sahabat kita ini. Yang akan kita bahas adalah jawabannya pertanyaan dari sahabat kita, yakni Misbahuddin Al-Jawi, yang berada di grup forum Basul Masail di FB. Beliau bertanya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan gawagis ini para gus ya. Ada beberapa tokoh agama Islam yang berpendapat bahwa ketika seseorang sudah mandi wajib dalam kurung mandi janabah, maka hadas kecilnya juga sudah hilang, artinya tidak wajib wudu. Benarkah pendapat tersebut? Baik, kita akan jawab dari pertanyaan sahabat kita ini. Jadi pertanyaan simpelnya itu adalah orang ini berhadas kecil juga berhadas besar ya. Kemudian dia mandi janabah, tidak wudhu terlebih dahulu tapi mandi janabah. Kemudian dia tidak berwudhu, kemudian lanjut dia sholat ya. Jadi hanya mandi janabah saja, tidak berwudhu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Padahal orang ini selain dia junub juga berhadas kecil ya. Baik, akan kita bahas jawaban dari pertanyaan sahabat kita ini di dalam kitab, yakni kitab Tuhfatul Ahwadi bi Syarhi Jami' Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Abil Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mabarakfuri, yakni di juz awal, tepatnya di halaman 360, yakni bab maja'a fil wudu badal ghusli. Di sini beliau mencantumkan sebuah hadis, yakni haddatsana Ismail bin Musa haddatsana Syarik an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyata, menceritakan kepada kami, yakni Ismail Musa menceritakan kepadanya, yakni Syarik. Kemudian Syarik ini mendapat hadis ini dari Abi Ishaq. Kemudian Abi Ishaq ini mendapat dari sahabat Aswad. Kemudian sahabat Aswad ini menerima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Siti Aisyah di sini memberikan penjelasan terkait hadis ini, yakni bunyi matan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddau ba'dal ghusli, bahwasanya sesungguhnya Nabi ini ya tidak pernah berwudu setelah beliau mandi junub ya. Kalau dalam ilmu fikih itu, kalau anna kemudian dilanjutkan dengan fiil, maka seringkali Nabi itu ketika Nabi setelah mandi janabat, maka Nabi tidak wudhu ya, tapi langsung melakukan ibadah. Kemudian di sini di syarahnya qauluhu, yakni perkataan Musannif
yang berupa teks kana la yatawaddu ba'dal ghusli ai iktifa'u bi wudu'ihi al-ula fil ghusli. Maksud dari matan hadis ini bahwasanya kenapa Nabi ini tidak berwudu setelah mandi junub, ya ada dua kemungkinan di sini, yakni Nabi sudah punya wudu sebelum mandi junub, itu Nabi dalam keadaan suci gitu loh, sehingga Nabi ketika selesai mandi junub ini Nabi tidak lagi berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, karena memang posisi Nabi ketika junub ini beliau suci dari hadas kecil. Atau di sini beliau melanjutkan au bingdirajil irtifa'il hadasil asghar tahta irtifa'il akbar bisolil ma ila jami' a'dha'ihi wa huwa rukhsatun qalahu al-qari. Atau bisa diambil pengertian dari hadis ini bahwasanya memang menghilangkan hadas kecil, ya derajatnya itu di bawah ketika menghilangkan hadas besar, ya. Jadi hadas kecil, ya menghilangkan hadas kecil itu derajatnya di bawah, yang di atasnya itu adalah menghilangkan hadas besar, yakni dengan meratakan air ila jami' a'dha'ihi ke seluruh anggota badan termasuk juga anggota wudu. Wa huwa rukhsatun, dan ini termasuk rukhsah, keringanan, ya, sebagaimana ini pernah dikatakan oleh Imam Al-Qari. Dan tapi Musannif berkata di sini, qultu, saya berkata, al-mu'tamad huwal awwal wallahu ta'ala. Maka tapi Musannif di sini lebih condong kepada pendapat yang pertama, karena pendapat yang pertama ini mu'tamad, ya, bisa dipertanggungjawabkan lah, bisa dipegang. Yakni pernyataan yang pertama tadi adalah Nabi itu setelah mandi junub tidak berwudu. Memang Nabi ketika junub itu masih keadaan suci dari hadas kecil, ya, hadas asghar, sehingga tidak perlu wudu lagi. Kemudian di sini Musannif juga menukil perkataan dari Abu Bakar bin Arabi, ya, yang mana beliau berkata di sini, Abu Bakar ibnu Arabi, innahu sesungguhnya lam yakhtalif al ulama, maka ulama di sini tidak berbeda pendapat di dalam apa? Hal annal wudu'a dakhilut tahtal ghusli, bahwasanya wudu itu posisinya berada di bawah mandi, ya, mandi janabat. Wa anna niyat taharatil janabat ta'ti ala taharatil hadas wa taqdi 'alaiha, bahwasanya niat mensucikan janabat ini sudah bisa mencakup, ya, atau mewakili atas suci dari hadas kecil gitu loh, ya. Jadi ketika orang ini dia posisinya sedang berhadas kecil juga berhadas besar, dalam artian junub, kemudian dia hanya mandi niat junub saja, maka otomatis itu juga merangkum atau mencakup untuk pensucian hadas kecil, ya. Lianna, kenapa? Lianna manwani al janabat aksarun, ya, karena hal-hal yang menghalangi atau yang dicegah sebab karena janabat ini lebih banyak min mawani'il hadasi, daripada hal-hal yang dicegah karena hadas kecil. Fadakhala al-aqallu fi niyatil aktsar, sehingga, ya, maka masuk niat untuk mensucikan hadas kecil ini, ya, masuk di dalam niat ketika menghilangkan hadas besar, ya, tentunya niat yang lebih banyak lagi gitu loh, ya. Jadi hal-hal yang ini pencegahannya sedikit, maka dia masuk sudah kategorinya karena umum gitu loh, ya. Maksudnya umum itu seperti ini, apa yang dilarang ketika hadas kecil ini juga masuk kepada larangan yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang berhadas besar gitu loh, ya. Kan tetapi ketika orang ini berhadas besar, larangan-larangan orangnya berhadas besar tidak semuanya masuk kepada larangan-larangan ketika orang berhadas kecil, seperti itu. Wa ajza'at niyatul akbar anha intaha, sehingga mencukupilah, ya, mencukupi niat menghilangkan hadas besar itu
dari niat menghilangkan hadas kecil, sehingga tidak perlu lagi berniat atau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ini hadis dari Nabi, juga hadis ini dikatakan oleh qala Abu Isa juga berkata ini hadis hasan sahih ya. Kemudian qala Abu Isa juga berkata adapun perkataan ini qaulu ghairi wahidin min ahli ilmi, bahwasanya perkataan ini bukan saja perkataan dari salah satu orang ahli ilmu, akan tetapi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, para sahabat juga berkata seperti wa tabi'in juga berkata alla yatawaddau ba'dal ghusli, bahwasanya Nabi ini tidak pernah berwudu setelah Nabi mandi janabat. Baik, ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ya, syarhi Jami' Tirmidzi ya. Jadi ada dua lah ya, ada dua anggapan bahwasanya Nabi gak wudhu itu karena memang sudah punya wudhu gitu loh. Ada yang mengatakan Nabi itu tidak berwudhu, memang niat mandi janabah itu sudah merangkum kepada niat menghilangkan hadas kecil, sehingga tidak perlu lagi Nabi itu berwudhu. Jadi di sini isyarahnya bisa diambil dua itu tadi. Jadi pendengar, kalau kita ingin mengikuti pendapat dari pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi ya, kita harus wudhu dulu ya, wudhu dulu sebelum mandi janabat atau setelah janabat, wudhu untuk menghilangkan hadas kecil ya kan. Tapi kalau seumpamanya kita akan mengambil pendapat dari Abu Bakar Ibnu Arabi, maka ya tidak usah kita wudhu ya, karena niat hadas besar, mandi hadas besar itu tadi ya, niat mandi janabat itu sudah mewakili untuk mensucikan hadas kecil kita. Ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Kemudian kita akan membahas dengan melihat kitab yang lain, yakni kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi ya, yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, tepatnya di juz 2 di halaman 224. Beliau menjelaskan di sini al-halu asani, yakni model yang kedua, yakni ayah dusa, kemudian summa ya junuba, yakni orang yang berhadas ya, hadas kecil maksudnya di sini, summa ya junuba, kemudian dia juga orang ini juga junub, kama huwa al-ghalib, perihal orang yang hadas kecil juga junub ya, dia orang ini hadas kecil juga sedang junub, itu sudah biasa ya, sering kali kita jumpai. Fafihi al-aujahu al-arbatu allati dzakaraha al-musannif, dalam hal ini ada 4 pandangan yang mana telah disampaikan oleh Musannif. Nah, di sini ada 4 pandangan ya yang akan disampaikan oleh Musannif. Yang pertama yakni as-sahih, pendapat yang sahih indal ashab, menurut sahabat-sahabat ulama dari Musannif, wahwa, dan pendapat ini al-mansus, yakni ternaskan atau tertuliskan fil di dalam kitab al-Um yang dikarang Imam Syafi'i tentunya, annahu, sesungguhnya, yakfihi, cukuplah bagi orang yang berhadas kecil dan juga sedang junub, yakni ifa dzutul ma, yakni meratakan air alal badani, atas seluruh badan, wa yusalli, kemudian sholat, bihi, dengan mandi, pemerataan air di badan itu mandi maksudnya, bila wuduin, tanpa wudu. Jadi pendapat yang pertama menurut Musannif sahih, pendapat benar, yakni ketika orang ini berhadas kecil dan juga dia ini junub, maka cukup mandi janabah saja, kemudian sholat tanpa wudu, karena kembali lagi sebagaimana disabdakan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi tadi, yang pendapatnya Syekh Abu Bakar Ibnu Arabi, bahwasanya niat mandi janabat itu sudah merangkum
atau mewakili terkait pensucian hadas kecil. Kemudian pendapat yang kedua wasani yajibu, ini pendapat yang kedua ya, yajibu al wudu, maka wajib wudu ya. Jadi seorang itu harus wajib wudu murattiban secara runtut, kemudian wa ghuslu jami'il badan, kemudian membasuh seluruh badan yakni mandi janabat. Fatakunu kemudian maka fatakunu audaul wudu maksulatan marotain, sehingga anggota yang wajib dibasuh ketika wudu ini dibasuh 2 kali ya, karena wajib wudu juga wajib mandi. Nah, pendapat yang kedua ini modelnya wudu dulu atau mandi dulu atau wudu setelah itu. Nah, ini terserah ya, sebagaimana Musannif menjelaskan di sini wa ala hadza, dan atas pendapat yang kedua ini lahu ayyuqaddima al wudu'a wa lahu ayyuakhirahu ila ma ba'da faraghihi minal ghusli. Bisa orang itu mendahulukan wudu ya, atau juga mengakhirkan wudu setelah mandi ya, mengawalkan wudu sebelum mandi atau mengakhirkan wudu setelah mandi. Walahu, dan juga boleh bagi orang yang masuk atau mengikuti pendapat yang kedua ini, yakni ayyuwasitahu fi asna'il ghusli wal afdal taqdimuhu, yakni bisa juga di tengah-tengah mandi satu siraman, kemudian wudu, kemudian melanjutkan mandi janabatnya. Kan tapi yang lebih utama itu mendahulukan wudu dulu, kemudian mandi janabat, karena sunnah memang mendahulukan wudu atas mandi janabat. Ini pendapat yang kedua. Wasalis, kemudian pendapat atau pandangan yang ketiga, yakni orang yang berhadas kecil dan juga dia junub, wajib al wudu ya, murattiban secara runtut, wa ghuslu baqil badan, kemudian membasuh sebagian badan saja ya, wala yajibu, dan tidak wajib apa i'adatu ghusli a'dha'il wudu, yakni membasuh anggota-anggota wudu ya, karena jadi wudu dulu, kemudian anggota wudu yang kita basuh kan, sisanya kemudian kita membasuh sebagian badan yang tidak terbasuh ketika melakukan wudu. Walahu, dan bagi orang yang mengikuti pendapat ketiga ini taqdimul wudu wa ta'khiruhu kama dzakarnahu, bisa mendahulukan wudu ya atas mandi, atau bisa mengakhirkan wudu atas mandi. Warobi, kemudian pendapat yang keempat yakfihi, jadi orang yang hadas dan juga junub ini menurut pendapat yang keempat yakfihi, cukup bagi orang itu ya, ghuslu jami'il badan, yakni membasuh seluruh anggota badan dengan air bila wuduin tanpa wudu. Ya, hampir sama dengan yang pertama tadi ya, pendapat yang pertama. Tapi di sini dibatasi oleh syarat bisyartin, yakni dengan syarat ayyan wiya al wudu awal ghuslah, dengan syarat orang ini ketika membasuh seluruh badan, yakni dia berniat wudu juga berniat mandi gitu loh. Fa in iktasara ala niyatil ghusli lazimahu al wudu aidan. Tapi kalau semuanya orang ini tidak niat dua-duanya, ini niat wudu juga niat mandi kan, tapi dia hanya niat mandi saja, maka wajib lazimahu al wudu aidan, maka wajib baginya wudu. Waqad dzakara al musannif adillatal aujah. Ya, jadi ada 4 pendapat atau 4 pandangan di sini ya. Boleh kita tidak wudu ya kan, tapi Musannif di sini lebih condong dengan pendapat yang pertama ya. As-sahih indal ashab, juga termaktub atau tertulis di dalam kitab al-um bahwasanya orang yang berhadas kecil dan juga dia junub, maka ketika dia mandi janabat otomatis hadas kecilnya pun ikut hilang, maka tidak usah atau tidak diharuskan untuk berwudu. Nah, jadi sah-sah saja ya. Tuh kan, tapi kalau mau mengikuti pendapat yang ketiga atau kedua atau keempat ya tidak masalah. Kaidahnya seperti itu ya. Nah, ini sedikit apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan sahabat kita. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.